Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisara Siregar. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas individu saya, tugas KKNDR 2020, di mana kami per individunya emang diharuskan untuk membuat suatu video berdasarkan prodinya masing-masing. Nah, karena prodi saya itu Hukum Pidana Islam, jadi di sini saya akan mengambil judul yang berkaitan dengan hukum, walaupun tidak ada kaitannya dengan Islamnya. Kenapa? Karena kami juga belajar hukum secara konvensional maupun secara syariah. Jadi, judul yang akan saya bahas adalah status hukum karyawan yang dirumahkan. Kenapa saya ambil judul ini? Karena melihat dari situasi yang sekarang, itu banyak sekali karyawan yang dirumahkan, bahkan di PHK dari perusahaan tempat dia bekerja. Minum dulu biar nggak capek. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi aku tuh pernah baca di artikel media online bahwa dia cerita dia seorang driver, seorang supir di salah satu perusahaan yang kondisinya itu tidak menentu. Jadi karena kondisinya itu tidak menentu, itu membuat perusahaan itu harus merumahkan beberapa karyawannya, termasuk Para supir di PT tersebut atau perusahaan tersebut. Mereka yang dirumahkan itu dibayar upah 50%. Nah, tapi karena perintah dari perusahaan, supir ini itu tidak dirumahkan secara mutlak. Jadi mereka itu tetap melaksanakan pekerjaan atau tugas mereka seperti biasanya dan mendapatkan upah 50%. Nah, itu kan tadi mendapatkan upah 50% si supir ini, tapi mereka harus tetap bekerja. Nah, di sisi lain, itu ada karyawan di bagian lain, itu mereka diliburkan secara total dan sama mendapatkan upah 50%. Jadi di sini bisa kita lihat ada ketidaksamarataan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah memang ada peraturan atau undang-undang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hal itu? Itu yang akan saya bahas kali ini. Saya akan menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Itu harus jelas dulu status kita sebagai karyawan, itu apakah kontrak ataukah tetap? Karyawan kontrak atau karyawan tetap? Karena apa? Karena itu nanti akan mempengaruhi hak-hak normatif kita sebagai karyawan. berdasarkan kronologis cerita dari yang saya bacakan tadi, itu dapat kita lihat bahwa emang kondisi perusahaannya itu tidak menentu, sehingga membuat status para karyawannya itu harus dirumahkan dan dibayar 50% upah, termasuk si supir tadi. Si supir tadi itu tetap bekerja seperti biasa, tetapi dia hanya mendapatkan 50% upah saja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan upah? Mari kita lihat pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau suatu jasa yang telah atau akan dilakukan. Berdasarkan ketentuan itu, maka jika kita melakukan suatu pekerjaan, kita juga berhak atas upah penuh sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Jadi, jika perusahaan itu tidak memberikan hak kita, maka kita dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan dasar apa? Dengan dasar perselisihan hak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bunyinya adalah, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Namun yang harus diperhatikan ialah bahwa sebelum kita mengajukan gugatan, kita harus terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan secara bipartit maupun tripartit dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja setempat. Jika dikaitkan dengan masalah tadi, sebenarnya peraturan perundang-undangan itu sendiri itu tidak mengatur atau memberi penjelasan tentang mengenai apa yang dimaksud dengan dirumahkan. Artinya, pengusaha itu sebenarnya boleh membayar karyawan yang dirumahkannya itu hanya 50% upah. Tetapi itu harus dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja atau pekerjanya dan itu harus disepakati bersama. Kemudian dalam pasal 164 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan dikatakan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa. Dengan ketentuan pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali, ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4.
Jadi meskipun dikatakan perusahaan itu keadaannya nggak menentu, tetap aja kalau kita disuruh bekerja seperti biasanya, maka kita juga berhak mendapatkan upah penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kecuali jika emang ada kesepakatan dengan serikat pekerja atau pekerjanya tentang pemotongan upah. Nah, jika perusahaan itu tidak lagi sanggup membayar upah penuh karyawannya, maka pengusaha itu dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana aturan yang berlaku dan memberikan hak-hak karyawannya. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.